Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang ketiga dengan judul Purnama Kambang Ayun. Dalam seri yang ke-65 ini, dengan para pemain Herman sebagai Empu Gandring, Andi Rishadi sebagai Biku Dewa Hastu, Iwan Dahlan sebagai Mahisa Branjangan, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Petrus Urspon sebagai Kumbayoni, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Mahisa Branjangan nampak masih dalam keadaan bersiap-siap. Perlahan dia mulai bergerak untuk membuat posisi kuda-kuda. Sambil menarik napas dalam-dalam, Mahisa Branjangan memasang pendengarannya untuk menangkap gerakan dua orang yang telah mendekatinya. Namun belum siap dia melakukan sesuatu, tiba-tiba dua orang yang tengah melangkah mendekatinya itu berhenti dengan jarak yang cukup dekat. Hati Mahisa Branjangan makin berdebar. Ada rasa khawatir menikam jauh di dalam lubuk hatinya. Oh, kenapa dua orang itu berhenti melangkah? Apakah ia tahu bahwa ada orang di depannya? Aku harus waspada. Jangan-jangan ia ingin melakukan sesuatu terhadapku. Apa yang ingin kau lakukan, anak muda? Oh, apakah ia melihatku? Gila. Bagaimana mungkin ia bisa melihatku sementara kabut tebal ini belum lenyap? Siapa kalian berdua? Kami hanyalah orang-orang tua yang tengah melakukan perjalanan. Apakah kau tidak bisa melihat kami? Siapa bilang aku tidak bisa melihat kalian? Buktinya, aku tahu bahwa ada dua orang tengah melangkah mendekatiku. Apa yang kau tertawakan? Apa ada sesuatu yang lucu sehingga membuat kau tertawa? Kau tidak perlu berdusta, anak muda. Katakan saja kalau kau tidak bisa melihat kami. Bagaimana mungkin kau bisa melihat kami, sementara posisimu berdiri saja menghadap ke sana? Kami berdua ada di sebelah kirimu. Udahlah, kau tidak perlu khawatir. Kami berdua tidak bermaksud jahat terhadapmu. Kedatangan kami kemari hanya ingin menyaksikan peristiwa air terjun Kambang Ayun. Apa kau pun begitu? Atau barangkali kau kemari hanya untuk mendapatkan air suci itu? Tidak. Aku sama sekali tidak menginginkan air suci itu. Lalu dorongan apa yang membuatmu datang ke tempat ini? Apa sebenarnya maksudmu menanyakan tujuanku ke tempat ini? Siapa sebenarnya kalian? Rasanya aku tidak perlu menjawab pertanyaanmu. Sementara aku belum mengetahui siapa kalian berdua. Benar, anak muda. Kau memang tidak perlu menjawab pertanyaan temanku. Sementara kau belum mengetahui siapa kami berdua. Baiklah. Namaku Empu Gandring. Oh, Empu Gandring. Iya, kenapa? Tidak. Saya hanya tidak menyangka bahwa saya bisa bertemu dengan Paman. Nama Paman cukup terkenal hingga di ujung timur Pulau Jawa. Kau tidak perlu membesar-besarkan namaku, anak muda. Iya. Tapi biar bagaimana,
Saya merasa beruntung dapat bertemu dengan paman. Lalu paman yang satu lagi siapa? Namaku Dewa Hastu. Paman Dewa Hastu? Iya. Oh, Sang Hyang Agung. Saya tidak menyangka bahwa saya pun dapat bertemu dengan paman Dewa Hastu di tempat ini. Oh, kau sudah mengenalku, anak muda. Benar, paman. Ayahlah yang menceritakan siapa sahabat-sahabat ayah waktu muda. Salah satunya adalah paman Dewa Hastu. Bukankah paman dari pesisir Pandaringan? Iya, benar. Lalu siapa nama ayahmu? Ayah saya, Ki Ageng Pesanggaran. Mungkin paman lebih mengenal nama kecilnya, yaitu Kanigara. Iya. Dan nama saya, Mahisa Branjangan. Oh. Tidak kusangka. Ternyata aku dapat bertemu dengan anak sahabatku. Bagaimana kabarnya ayahmu, Branjangan? Apakah ayahmu pun sudah berada di tempat ini? Iya, paman. Ayah sudah ada di Kambang Ayun ini. Iya. Tapi saya tidak tahu ada di sekitar mana ayah sekarang. Oh ya, paman. Ya. Maafkanlah kerancangan saya tadi. Dan saya sebenarnya tidak dapat melihat apa-apa di sini. Ya, kecuali hanya kabut-kabut tebal saja. Branjangan. Iya, paman. Kalau begitu, pejamkanlah matamu. Aku akan membantumu untuk dapat melihat seperti biasa, agar kau tidak mengalami kesulitan melihat seperti yang sekarang kau alami. Nah, pejamkanlah matamu, Branjangan. Iya, paman. Tanpa banyak bicara lagi, Mahisa Branjangan segera memejamkan matanya. Setelah beberapa saat memejamkan mata, Empu Gandring segera menempelkan jari telunjuknya ke kening Mahisa Branjangan. Setelah itu Empu Gandring bergumam membaca mantra. Dan tak lama kemudian... Nah, sekarang bukalah matamu. Kabut itu sekarang lenyap. Bagaimana mungkin hanya dalam sekejap kabut itu sirna semua, Empu? Kabut itu sebenarnya memang tidak ada, Branjangan. Tidak ada. Ya. Saya tidak mengerti maksud Empu. Iya, kabut itu sebenarnya tercipta oleh angan-anganmu sendiri. Iya. Dan itu pun dipengaruhi oleh sebuah ajian yang bernama Rembulan Kalangan. Ajian Rembulan Kalangan? Benar, ajian Rembulan Kalangan. Ya, seluruh kawasan Kambang Ayun ini telah dilindungi oleh ajian itu. Ajian ini memang luar biasa sekali. Hanya dengan menebarkan ajian ini, maka musuh yang menjadi lawannya akan terkurung sebuah kabut tebal yang aneh dan menyesatkan. Lalu siapa orang yang telah menebarkan ajian Rembulan Kalangan di kawasan Kembang Ayun ini, Empu? Orang aneh yang bersembunyi di air terjun Kambang Ayun itu. Ya, dialah yang menebarkan ajian ini, Branjangan. Luar biasa sekali kehebatan orang aneh itu, Empu. Ya, begitulah. Lalu kemana sebenarnya tujuanmu sekarang? Saya ingin bertemu ayah, Empu. Tapi saya tidak tahu ada di sekitar mana sekarang. Branjangan. Apakah tadi kau sempat bertemu dengan Kameswara? Paman pun mengenal adik saya? Iya. Sudah cukup lama juga aku mengenalnya. Lalu ada urusan apa paman dengan Kameswara? Tidak. Aku hanya ingin tahu saja. Ya, barangkali saja kau bertemu dengannya. Sebelum dia berangkat kemari, Kameswara sempat berbicara denganku. Dia bersama seorang wanita menuju kemari. Siapa wanita itu, paman? Kalau tidak salah, namanya Pinaka Swasti Ratu.
Oh, saya tidak tahu kalau ternyata Kameswara pun menuju kemari. Ya, mudah-mudahan saja mereka tidak mengalami kesulitan. Iya, mudah-mudahan saja. Empu. Ya. Bagaimana kalau kita tinggalkan tempat ini? Oh, iya. Baiklah. Tunggu sebentar, Paman. Paman berdua sekarang hendak pergi kemana? Kita akan mencari ayahmu, Branjangan. Oh, saya pikir Paman berdua akan meninggalkan daerah Kambang Ayun ini. Kalau begitu, baiklah. Ayo, Paman. Ketiganya pun segera melangkah meninggalkan tempat itu. Malam masih membentang dan rembulan pun belum beranjak dari tempatnya. Sementara kabut tebal akibat ditebarkannya ajian rembulan kalangan masih mengambang mengurung kawasan itu. Sekalipun kabut tebal yang membentang itu tidak berarti apa-apa bagi Empu Gandring dan Biku Dewa Hastu. Namun bagi para pendekar yang tidak mengetahui hal itu, tetaplah kabut itu merupakan rintangan yang paling sulit. Sementara itu, Kameswara yang masih berada di kawasan itu, sekarang tengah duduk di sebuah bongkahan batu besar sambil memejamkan matanya. Sulit sekali mataku menembus tebalnya kabut yang bergulung ini. Rasanya tak ada cara lain kecuali melihat dengan kekuatan batinku. Ya, mudah-mudahan saja kekuatan batinku dapat membantu apa yang ingin kulakukan. Sambil menarik nafas panjang, Kameswara mulai memusatkan kekuatan batinnya. Tubuhnya kelihatan sedikit bergetar. Sementara kedua telapak tangannya sudah dia satukan ditempatkannya di posisi dadanya yang bidang. Kabut masih bergulung dan hawa dingin makin menghimpit kulit tubuh. Setelah beberapa saat bersemedi memusatkan kekuatan batinnya, tiba-tiba saja hatinya tersentak kaget. Oh, aneh. Kenapa tiba-tiba saja batinku bisa melihat sebuah tempat dengan nyata? Apakah aku tidak salah lihat? Tapi, tidak. Aku merasakan mataku masih terpejam. Oh, ruangan itu begitu indah dan bersih. Dinding-dinding terbuat dari batu marmer yang mengkilap. Di sisi lain dari dinding itu, ada beberapa pahatan yang indah. Oh, aneh sekali. Aku seolah-olah melihat ini semua dengan nyata. Kameswara kelihatan semakin heran dengan apa yang dilihat melalui batinnya. Dia seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dialaminya. Kembali dia menarik napas dalam-dalam untuk meyakinkan hatinya. Dalam kekuatan batinnya, Kameswara melihat sebuah ruangan yang indah. Tetapi kembali ia terkejut ketika kekuatan batinnya melihat seseorang tengah duduk di ruangan itu. Siapakah laki-laki tampan yang duduk di atas batu itu? Kelihatannya ia seperti seorang raja. Ia berpakaian aneh dan bermahkota. Hei, kenapa tiba-tiba saja aku ada keinginan untuk berdiri? Apalagi ini akan terjadi? Baiklah, sebaiknya kuikuti saja keinginan hatiku. Dan mataku tetap akan kupejamkan. Bagus, anak muda. Sekarang ikutilah suaraku. Tidak. Siapa kau? Aneh. Di tempat ini tidak ada siapa-siapa. Bukankah tadi ada seseorang yang tengah mengajakku bicara? Kenapa kau masih terpaku di tempat itu? Apalagi yang kau ragukan? Ayo, anak muda. Melangkahlah. Turuti kata-kataku.
Tidak. Siapakah kau? Kenapa tiba-tiba saja menyuruhku untuk melangkah mengikuti perintahmu? Aku tidak sempat menjelaskan siapa diriku sebenarnya. Sebaiknya kau turuti saja dulu. Nanti pun kau akan tahu. Gila. Bagaimana mungkin aku bisa melangkah dan menuruti kata-katanya, sementara kabut tebal ini menghalangiku? Tidak. Aku tidak ingin celaka. Menuruti kata-kata orang misterius ini sama saja bunuh diri. Tempat di sekitarku duduk ada jurang yang cukup curam. Kalau aku melangkah, sudah pasti aku akan terperosok ke jurang itu. Ayo anak muda, apalagi yang kau ragukan? Percayalah, aku tak akan menyakitimu. Sekalipun kau tidak akan menyakitiku, kalau aku tidak menuruti kata-katamu, lantas apa yang akan kau lakukan? Keras kepala juga kau. Kalau kau tidak menuruti kata-kataku, kau akan menyesal. Karena kau adalah pemuda pilihanku. Aku tidak akan menyesal, karena aku tidak tahu siapa kau yang sebenarnya. Kalau kau ingin berbuat baik kepadaku, kenapa tidak kau tunjukkan siapa dirimu? Apakah kata-kataku tadi kurang jelas? Bukankah tadi aku katakan, turuti saja dulu perintahku. Nanti pun kau akan tahu siapa aku. Aku ragu. Aku khawatir orang ini bukanlah orang baik-baik. Apalagi sepengetahuanku, di kawasan ini banyak sekali pendekar jahat yang datang untuk memperebutkan air suci itu. Ya, jangan-jangan orang ini ingin memperalatku. Keraguan-raguanmu dan rasa percaya dirimu memang patut dipuji. Itu artinya kau memang seorang pemuda yang berhati-hati. Tetapi percayalah dengan kata-kataku ini. Aku bukan orang jahat atau orang yang ingin memperalatmu agar kau terjebak. Sekalipun demikian, kau mungkin akan bisa mengatasinya. Karena aku tahu kau seorang pemuda yang mempunyai kepandaian tinggi. Anak muda, kehadiranmu di tempatku adalah suatu kehormatan dan juga satu hal yang kuharapkan. Jadi sekali lagi, aku minta turutilah kata-kataku. Iya, kalau kupikir-pikir lagi, apa salahnya kuikuti dulu kemauan orang ini? Barangkali saja orang ini membutuhkan pertolongan, tetapi ia enggan untuk menjelaskannya. Nah, anak muda, kalau sekarang kau sudah memahami kata-kataku dan juga mau menuruti keinginanku, pejamkanlah matamu. Kemudian melangkahlah. Ikuti kekuatan batinmu. Perlahan Kameswara memejamkan matanya. Hatinya kembali berdebar. Dia seolah-olah ingin mengetahui apa yang nanti akan terjadi. Kabut masih menggumpal dan udara pun masih terasa dingin. Sementara bulan masih menyangkut di antara mega-mega hitam. Kembali suara misterius itu terdengar, dan Kameswara pun belum beranjak dari tempatnya. Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.